Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, perkenalkan saya Elsya Soilai, calon pendeta dari GKI Pasuruan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, oleh karena kasih-Mu lah kami boleh terus ada di dunia ini. Dan oleh karena kasih-Mu lah kami boleh terus belajar akan setiap pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong perlengkapi kami, pakailah kami, dan tolong bukalah hati kami, sehingga ketika kami membaca dan mendengarnya, bolehlah kami semuanya menerima firman Tuhan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapa, yang bersama kami serahkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa diri kita ini bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa dibandingkan dengan orang lain? Ketika di dalam pekerjaan kita punya seorang atasan, lalu ketika kita melihat dia, kita akan mengatakan, ya saya ini apa dibandingkan dengan dia. Dia adalah atasan saya yang punya power atau kekuatan untuk menentukan karir saya ke depannya. Apalah saya dibandingkan dengan keluarga saya yang lainnya, yang punya banyak sekali kecukupan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau saya tidak ditolong oleh keluarga saya, mungkin saya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Apalah saya dibandingkan dengan anggota jemaat di gereja saya. Mereka punya banyak sekali pengalaman, mereka punya banyak sekali pelayanan di sana. Tentu saya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan mereka. Dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita sering membanding-bandingkan diri kita. Karena ketika kita melihat orang yang lebih baik bagi kita, ketika kita melihat orang yang lebih besar dari kita, maka kita akan mengatakan di dalam diri kita, saya bukanlah apa-apa. Berjumpa dengan sosok yang kita rasa lebih hebat, maka kita akan merasa, apalah saya dibandingkan dengan orang tersebut. Berjumpa dengan sosok yang lebih besar membuat kita kadangkala kemudian merasa diri kita ini sebagai seseorang yang bukan apa-apa, merendah diri. Itulah yang juga dialami oleh bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya ke-25 sampai 26. Sebuah pengalaman yang kita temukan nantinya antara Cornelius dan juga Petrus. Cornelius yang melihat bahwa Petrus adalah sosok yang lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26 mengatakan, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Sebuah perjumpaan yang indah antara Cornelius dan juga Petrus. Cornelius sebagai seorang perwira tentu dia berjumpa dengan orang-orang yang lebih hebat, lebih besar daripada dia. Dan ketika berjumpa tentu akan diberikan sebuah penghormatan di sana. Dan di dalam pengalaman ini, di dalam tradisi atau budaya yang juga dia hidupi inilah, dia kemudian menjadi seseorang yang tentunya melihat sosok yang lebih besar, lebih hebat, tentu dia akan merasa dirinya ini bukanlah apa-apa. Melihat sosok Petrus sebagai seseorang yang dia lihat sebagai utusan Allah, dia merasa bahwa, oh Petrus ini lebih besar daripada dia. Maka tidak heran ketika kemudian dikatakan bahwa ia tersungkur di depan kakinya dan sujud di sana. Tetapi yang menarik adalah kita melihat respon dari Petrus. Bukannya berbangga diri, bukannya menjadi senang, tetapi kita lihat di dalam ayat 26 dikatakan bahwa Petrus menegakkan dia. Dan terlebih Petrus mengatakan, bangunlah, saya ini hanya seorang manusia saja. Petrus mau mengatakan, tidak perlu kamu sampai sujud menyembah seperti itu. Saya ini orang yang sama seperti Anda. Kita ini sama-sama manusia. Petrus mau memperlihatkan kepada Cornelius bahwa sebagai seorang yang diutus oleh Allah, dia bersama mau memperlihatkan bahwa dia juga seorang manusia biasa. Maka baik Cornelius, baik Petrus, baik saya, baik ibu bapak saudara yang ada di rumah, kita ini semua sama statusnya, yaitu sama-sama sebagai anak-anak dari Tuhan kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita. Maka bukan berarti di dalam kehidupan kita ketika kita punya status yang sama ini, kita diberikan talenta-talenta tertentu tentunya, bukan berarti membuat kita kemudian merasa menjadi lebih hebat, membuat orang lain harus sujud menyembah kalau perlu di depan kaki saya, membuat orang lain ketika saya lewat dia akan sangat terkagum dengan saya, tidak.
tetapi kita diminta bersama untuk melihat setiap dari kita diberikan talenta masing-masing, setiap dari kita diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka marilah kita saling memperlengkapi. Coba bayangkan seandainya di dalam dunia ini semua orang punya satu pekerjaan yang sama, yaitu sebagai seorang guru. Apa yang terjadi? Lalu siapa yang kemudian akan menjalankan negara ini? Lalu siapa yang akan kemudian menjaga keamanan ini jika profesi itu hanya sebagai guru saja? Bayangkan seandainya di dalam gereja semua orang hanya bisa memainkan musik tanpa ada yang bisa bernyanyi. Bagaimana kita mau bernyanyi, bersyukur, menyembah Tuhan di dalam puji-pujian? Nah, itulah kenapa ibu bapak saudara di dalam kehidupan kita diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita untuk kemudian mengenali diri kita dan juga kemudian mengenali Tuhan kita yang memberikan kita talenta-talenta itu. Dan ketika kita sudah bisa tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain, kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik kita, dan kemudian kita bisa semakin bertanggung jawab atas kehidupan kita, dan kita kemudian bisa menyadari juga bahwa semua ini yang diberikan adalah berasal dari Tuhan. Maka tidak lagi kita melihat atau menilai orang lain tidak lebih baik daripada saya. Kita tidak lagi melihat dan menilai diri kita menjadi seseorang yang tidak berarti, tetapi kita kemudian mau melihat bahwa diri kita ini sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Dan itulah kenapa ibu bapak saudara, walaupun di dalam bacaan kita hari ini kita melihat ada perjumpaan yang indah antara Kornelius dan Petrus, di mana Petrus mengingatkan bahwa kita ini sebagai sesama manusia saja. Tetapi kalau kita mau baca semuanya sampai akhir, kita akan menemukan di sana bagaimana perjumpaan ini juga membuat Kornelius dan juga keluarganya seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa bersama melihat juga bahwa di dalam setiap kehidupan kita semuanya itu bermuara dan berujungnya sama, yaitu bagaimana kita hidup untuk Tuhan, bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita dengan terus percaya, dengan terus melakukan yang terbaik, melihat kekurangan dan kelebihan, melakukan pelayanan-pelayanan untuk terus mengenal Tuhan kita. Karena sejatinya kehidupan kita semuanya bermuara dan kita akan berada di satu titik yang sama, yaitu untuk mencari Tuhan, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam itulah mari kita hanya sujud menyembah kepadanya saja. Kita mencari Dia, kita menemukan Dia, dan kita menghidupi Dia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak ada satu manusia pun di sini yang kemudian menjadi sosok atau pribadi yang baik tanpa kekurangan suatu apapun. Semua diciptakan sama indahnya dengan Tuhan, diberikan kelebihan dan kekurangan untuk memperlengkapi. Dan ingat satu hal lagi, bahwa kehidupan kita adalah miliknya. Maka mari kita juga mempersembahkan hidup kita hanya untuknya saja. Amin. Mari ibu bapak saudara, untuk meresponi firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, di dalam kehidupan ini seringkali kami menilai diri kami bukanlah apa-apa. Kami melihat diri kami menjadi sosok atau pribadi yang tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain ketika kami berjumpa dengan orang yang lebih hebat dan besar. Tetapi kami percaya ya Bapa, bahwa di dalam pengalaman yang juga dilalui oleh Kornelius dan Petrus, kami melihat bahwa baik Kornelius, Petrus, dan kami semuanya adalah sama di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang Engkau kasih. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk terus berfokus hanya Engkau saja, kepadamu saja. Inilah segala hidup kami, keseluruhan hidup kami, bolehlah hanya kami serahkan, bolehlah hanya dipakai oleh-Mu saja. Dan doa ini kami permohonkan dan kami naikkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.